Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peran BBPSDMP dalam percepatan transformasi digital di Aceh. Tentunya transformasi digital menjadi agenda strategis nasional yang menuntut peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Komdigi berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat, aparatur, pelaku usaha dan juga komunitas digital agar adaptif terhadap teknologi kita yang sudah bersama dengan kita, yaitu ada Ibu Kristiani Judita SSMA. Selamat datang Ibu di Kompas TV Aceh. Ya, selamat datang, selamat pagi. Iya, dan juga terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk dapat berhadir di Kompas TV Biro Aceh. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, nah Ibu, kira-kira bagaimana peran dari BBPSDMP Komdigi, khususnya Kominfo Medan, dalam mendorong percepatan transformasi digital di Aceh? Karena mengingat bahwasanya cakupan daerah kerjanya itu tidak hanya di Sumatera Utara, namun juga di Provinsi Aceh. Iya. Jadi saya perkenalkan dulu ya, Balai Besar Pengembangan SDM Kominfo Medan itu, dia itu merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Komdigi gitu. Jadi Balai Besar ini punya 7 wilayah kerja dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian juga Jambi, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi 7 provinsi. Nah, karena tusinya itu adalah pengembangan SDM, jadi tugas kami itu bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang mengembangkan SDM digital di 7 wilayah kerja itu. Jadi di situ salah satu contohnya bagaimana transformasi digital itu bisa tercapai kalau SDM-nya juga bisa cepat mengikuti begitu ya, bisa terliterasi dengan adanya pengembangan pelatihan-pelatihan di bidang digital. Iya. Jadi tugas kami seperti itu. Gitu. Jadi lebih ke mengikuti perkembangan zaman, namun juga memfasilitasi untuk SDM-nya sendiri, pengembangan SDM-nya sendiri. Dan juga selain itu, apakah ada program kerja yang memang signature programnya untuk bisa mendukung percepatan transformasi digital tersebut? Iya, setiap tahun itu kami punya waktu untuk memetakan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pelatihan di tahun mendatang. Jadi kalau misalnya tahun depan nih kita akan buat pelatihan digital, berarti tahun ini kita udah susun. Kan kalau 7 provinsi itu banyak ya, ada 120 kabupaten kota gitu. Dan tidak semua itu bisa kita datangi untuk setiap tahun. Jadi kita memilih untuk memprioritaskan daerah-daerah yang akan kita datangi. Ini dalam rangka proses percepatan transformasi digital tadi. Nah, daerah-daerah itu yang kita pilih tentunya yang punya, kebetulan kan kalau Komdigi itu punya indeks masyarakat digital Indonesia gitu yang diterbitkan setiap tahun. Nah, itu dasar indikator kami memilih itu. Jadi daerah-daerah yang maksudnya cenderung masyarakat digitalnya itu, indeks masyarakat digitalnya itu cenderung rendah, nah itu kita sasar gitu. Karena kalau tidak ada yang mengelola daerah itu dalam sisi pengembangan SDM digitalnya, terus gimana caranya mau cepat nih bertransformasi kalau SDM digitalnya masih terbilang belum terlalu maju. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi menarik ya kalau sudah dibahas terkait dengan IMDI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Lalu berdasarkan dari data tersebut, bagaimana antara program yang diluncurkan dari BBPSDMP sendiri, apakah menyesuaikan dengan daerah masing-masing daerah? Karena kan tiap daerah itu beda kondisi ya. Apakah satu program untuk semua daerah atau memang tiap daerahnya itu memiliki program tersendiri? Iya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, Balai Besar itu unit pelaksana teknis. Jadi seluruh rancangan dari program itu sebenarnya dirancang di pusat, di Pokja pusat gitu, di pusat pengembangan di pusat. Kami hanya melaksanakan, tetapi tugas kami adalah melihat rancangan-rancangan misalnya modul, tema pelatihan,
ataupun apapun itu yang menyangkut pelatihan, kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seperti tadi yang disampaikan kan, tidak semua daerah sama. Gitu. Ada yang barangkali sudah maju sekali, misalnya UMKM-nya, berarti kan dia ini cocoknya pelatihan untuk UMKM atau pengusaha-pengusaha yang levelnya lebih di atas dari dasar gitu. Nah, tugas kami adalah memetakan itu. Jadi untuk semua pelatihan sih sama, tetapi untuk level-levelnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lokal gitu ya, masyarakat, karena yang itu tidak semua sama gitu, membutuhkan pelatihan jenis A, B, dan C, jadi ada level-levelingnya seperti itu. Oke. Nah, lalu juga terkait dengan wilayah kerja BPPSDMP Medan sendiri, bahwasanya alangkah strategisnya jika memang fokus pengembangannya itu untuk daerah 3T ya, untuk daerah 3T dan cakupan wilayahnya itu termasuk Aceh. Kira-kira gimana itu Bu? Bisa dijelaskan? Iya, kami juga memang diberikan catatan untuk bagaimana bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan itu di daerah tertinggal gitu ya. Nah, kalau wilayah kerja kami tahun ini yang kami masuk ke daerah 3T itu kebetulan kita pilih yang kepulauan. Kenapa? Ya itu menjadi prioritas kami tahun ini karena itu kepulauan ya termasuk daerah 3T ya, tertinggal dan kalau sampai ke sana juga membutuhkan seluruh moda transportasi, udara, laut dan masuk ke situ ya. Misalnya kemarin kita ke Sabang ya, kalau Aceh di Sabang, kemudian ada Nias, kemudian ada Mentawai. Nah, 3 daerah ini menjadi pokok kami. Kami lihat juga ini masih menjadi fokus utama berarti. Fokus utama untuk daerah yang agak tertinggal ya, di kepulauan khususnya. Jadi itu memang setiap tahun pasti adalah daerah-daerah yang tertinggal begitu yang kita datangin untuk diadakan pelatihan. Meski tidak dipungkiri bahwa daerah itu infrastrukturnya juga masih sangat terbatas. Sementara kami itu melakukan pelatihan digital yang mau tidak mau ya internetnya harus ada gitu ya. Tetapi ya tidak masalah. Kadang kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat bagaimana untuk kalau kita datang ke sana paling tidak dicarikanlah spot-spot yang internetnya cukup bagus gitu ya untuk kita bisa adakan pelatihan. Oke, berarti ini terkait dengan selain dari program yang akan diterapkan, namun juga ada beberapa kendala yang memang dihadapi ya. Dan sebentar lagi, saudara jangan kemana-mana, kita akan membahas terkait dengan kendala yang dihadapi selama melakukan program tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita akan membahas juga kembali terkait dengan halangan ataupun tantangan yang dihadapi selama menjalani program dari BPPSDMP Medan sendiri, yang tentu itu sudah dijalani ya selama baik itu di Provinsi Aceh maupun di provinsi lain. Kira-kira kendalanya apa aja nih? Ya, kendalanya ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu memang kalau di kota-kota besar kita adakan pelatihan-pelatihan digital sih sebenarnya tidak menjadi persoalan ya, karena jaringan internet juga bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ke daerah-daerah gitu ya, yang apalagi daerah-daerah yang terpencil di pelosok gitu ya, ini menjadi kendala utama. Pertamanya ya itu yang saya sampaikan tadi, jaringan internetnya ya kadang ada, kadang nggak ada, kadang muncul, kadang tenggelam kayak kapal selam gitu ya. Jadi itu ini menjadi tantangan juga. Artinya apa? Ini juga menjadi PR buat barangkali daerah tersebut ya, pemerintah setempat tersebut untuk bagaimana juga bisa mengembangkan infrastrukturnya, infrastruktur digitalnya. Supaya apa ya? Supaya paling tidak pelatihan-pelatihan seperti ini pada saat kita mengadakan pelatihan di lokasi tersebut, jaringan internetnya bagus lah ya. Tapi walaupun itu menjadi kendala ya, kami berusaha semaksimal mungkin supaya pelatihan-pelatihan di daerah-daerah tersebut tetap terlaksana. Banyak cara sih, contohnya mungkin kerjasama dengan ya mitra gitu ya, mungkin
dengan pemerintah kota supaya juga bisa mencarikan tadi tempat-tempat yang lokasi-lokasinya yang paling tidak blank spot gitu ya. Oke, terkait dengan selain dari kendala yang dihadapi juga program yang dijalankan di daerah 3T itu sendiri termasuk Aceh, wilayah Aceh. Kira-kira program ataupun pelatihan apa saja yang sudah dijalankan di wilayah Aceh sendiri? Iya, di wilayah Aceh sendiri tuh sudah banyak sekali program ya. Ini tercatat ya dari 2022 sampai 2025, 3 tahun ya. Ini sekitar ada 7.786 orang yang sudah dilatih. 7.786 orang. Jadi selama kurun waktu 3 tahun. Dia itu ada yang UMKM ya, jadi UMKM, kemudian juga ada ASN yang dilatih, kemudian juga ada mahasiswa, fresh graduate, dan siswa. Jadi sebanyak 7.000 lebih gitu. Dan sudah beragam sih sebenarnya, ada Banda Aceh sendiri ya di kotanya, sudah sering kali gitu ya. Kemudian ada Aceh Besar, Biren, Aceh Tengah, Pidijaya, dan Aceh Timur dan lain sebagainya. Itu selama 3 tahun terakhir. Tapi kalau untuk tahun 2025 ini ada 7 kabupaten kota yang kita singgahi, termasuk di Sabang kemarin. Seperti itu. Oke. Kira-kira mungkin apa yang lebih spesifik dari program yang dijalankan di Kota Sabang sendiri? Kalau di Sabang itu kemarin itu karena begini ya, tadi sampaikan, setahun sebelumnya kami biasanya mengirimkan form kepada mitra Pemda begitu ya, atau orang-orang kunci di daerah tersebut untuk kira-kira mengisi gitu kebutuhan mereka itu apa. Tapi untuk Sabang itu mereka miliknya untuk UMKM. Lebih ke UMKM berarti? Iya, karena kan daerah pariwisata barangkali ya. Iya, pariwisata di sana bahari. Jadi mereka pengen mengembangkan pariwisatanya dari sisi UMKM-nya, seperti itu. Oke, kalau dari BPPSDMP sendiri itu juga cakupan subprogramnya itu salah satunya adalah tidak hanya berkaitan dengan pengembangan talenta digital, namun juga UMKM yang berbasis teknologi dan juga penerapan dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, kira-kira bagaimana itu untuk dapat menjalankannya supaya lebih maksimal lagi? Ya, kalau untuk SPBE itu ya ada hubungannya dengan pengembangan talenta digital yang khusus ke government itu ya. Itu juga kan punya pelatihan tersendiri namanya GTA. GTA itu Government Transformation Academy. Nah, itu yang saya bilang salah satu bagian dari DTS tadi, digital itu. Jadi memang ini menyasar ASN di seluruh kota-kota yang ada gitu ya, termasuk di Aceh. Jadi ini kita mengajarkan pelatihan-pelatihan untuk ASN-nya. Satu, untuk meningkatkan keterampilan ASN gitu, supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Apalagi kalau daerah-daerah ya yang cukup jauh, memang keterampilan ASN-nya juga masih terbatas gitu. Jadi kita hadir di situ. Salah satu contohnya misalnya AI untuk pemerintahan. AI gitu. untuk pemerintahan. Iya, jadi itu sangat-sangat banyak peminatnya, atau sosial media analisis. Jadi teman-teman di Humas itu yang kerjanya ASN di Humas-Humas OPD itu bisa belajar bagaimana memonitoring media sosial untuk bisa maintenance media sosialnya untuk bisa membranding ataupun langsung bisa mengcover isu-isu misalnya ya, isu-isu tentang satu daerahnya sendiri seperti itu. Dan banyak sekali tema-tema lainnya yang sangat bisa membantu pengembangan keterampilan digital ASN. Waduh, luar biasa sekali ya, saudara. Jadi sangat menarik ya pembahasannya. Ternyata AI ataupun percepatan digital itu tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakatnya, tapi juga untuk pemerintahannya. Nah, saya juga tertarik ini membahas terkait dengan DTS ataupun Digital Talent Scholarship. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bu? Mungkin lebih spesifik lagi agar lebih mendalam kita mengkupasnya. Iya. Nah, kalau DTS itu, lahirnya di 2018. 2018 ya, sampai sekarang gitu ya. Nah, DTS ini dulu itu pada zaman pemerintahan yang lama ini menjadi program prioritas gitu ya. DTS ini menjadi program prioritas dari pemerintah dan juga termasuk Komdigi gitu ya.
Nah, kenapa? Karena misalnya kemarin itu waktu Presiden Jokowi salah satu poin nawacitanya itu ya, nawacita ya, itu poin pengembangan SDM. Pas berpindah pada pemerintahan baru Pak Prabowo, poin pengembangan SDM juga ada di Astacita itu. Jadi sebenarnya ini program yang terus berkesinambungan sampai saat ini. Jadi DTS itu ya walaupun dari periode ini bukan menjadi prioritas lagi, tetapi yaitu tetap mengacu pada visi misi presiden sih sebenarnya, yang kemudian diturunkan di kementerian, diturunkan lagi kementerian kan dirjennya banyak tuh, diturunkan lagi di Badan Pengembangan SDM dan diturunkan pada UPT. Nah inilah kita menjadi pelaksana dari pengembangan SDM itu, seperti itu. Jadi itulah yang namanya DTS, sampai turun sampai ke bawah. Itu dari sisi birokrasinya ya. Berarti DTS itu sebagai program induknya ya, bisa kita bilang ya. Yang lainnya itu adalah subbagiannya. Oke, subbagian itu ternyata tidak hanya dari sektor pendidikan ya, kalau kita lihat dari scholarship, tetapi juga ada terkait dengan bisnis, entrepreneurship, kemudian juga untuk yang government, pemerintahan, dan ini adalah salah satu tupoksi dari BBPSDMP sendiri dalam melakukan transformasi digital yang lebih maksimal lagi. Nah, berbicara terkait dengan transformasi digital ya Ibu, program apa saja kira-kira yang sudah dijalankan terutama bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat yang ada di Aceh? Kalau UMKM ya ini salah satu, kita sebutnya akademi ya, salah satu akademi yang setiap tahun targetnya itu membludak banyak. Misalnya kami dikasih targetnya 1.000 per tahun, tapi itu pasti hasilnya melebihi. Gitu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya sektor UMKM ini di setiap daerah ya, termasuk di Aceh, ini menjadi sektor yang penting gitu, di mana orang semua rata-rata membuka usaha gitu ya, untuk bagaimana mengembangkan usaha mereka dengan baik di daerah masing-masing. Nah, itu paling banyak sih. Itu kalau kami sampai bulan lalu itu sekitar 3.500 kalau tidak salah ya, untuk yang menggarap pelatihan-pelatihan untuk menyasar UMKM seperti itu. Oke, nah baik, luar biasa sekali saudara. Kita akan lebih spesifik lagi menjelaskan tidak hanya dari programnya, namun juga dari pengembangan masyarakatnya, terutama yang ada di Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan peran BBPSDMP dalam transformasi digital yang ada di Aceh. Nah, saudara, kita akan membahas terkait dengan SDM-nya. Kira-kira bagaimana Bu, menurut Ibu sendiri tentang kesiapan dari SDM yang ada di Aceh dalam tuntutan transformasi digital, terutama Aceh sendiri itu termasuk daerah yang 3T? Oke, bukan saya sih sebenarnya di Aceh ya. Kalau saya berbicara pengalaman di 7 provinsi ini, emang yang paling ini sebenarnya literasinya gitu ya. Walaupun barangkali tidak semua daerah itu sama indeksnya begitu ya. Tetapi pasti literasi ini memang perlu penekanan tersendiri gitu ya, untuk terus-menerus dilakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua yang saya lihat
terutama di Aceh, ini persoalan pemberdayaannya. Oke, barangkali mungkin kita setiap tahun melakukan pelatihan-pelatihan dan orang-orang itu sudah terliterasi misalnya gitu ya. Tetapi untuk setelah itu pemberdayaannya ini yang masih kurang, bukan kurang ya, perlu ditingkatkan. Dan itu juga termasuk di daerah-daerah lain. Nah, pemberdayaan ini misalnya ada usaha, terus gimana caranya supaya usaha ini bisa berdaya lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya cuma dikasih pelatihan-pelatihan, kemudian dari pelatihan itu tidak bisa barangkali mendongkrak berdayanya usaha, itu kan sia-sia juga. Iya, tidak terlalu berdampak. Iya, tidak terlalu berdampak. Justru itulah yang kita mau kita hadir di situ untuk supaya ini long lasting nih. Iya. Bisa pemberdayaannya juga bisa ini. Yang dituntut sekarang kan juga outcome-nya. Dari satu usaha itu bisa menghasilkan apa gitu ya, atau bisa memberikan sumbangsi apa untuk terutama perekonomian di daerah gitu, termasuk di Aceh seperti itu. Dan tentunya kita berharap juga agar lebih berkelanjutan ya Bu ya, untuk bisa terus dikembangkan, tidak hanya dari UMKM yang berbasis teknologi, namun juga dari penerapan pemerintahan yang lebih berbasis elektronik. Nah, untuk pengembangan talent digital sendiri Bu, kira-kira apakah ada pelatihan khusus untuk masing-masing secara personal dari SDM Aceh sendiri Bu? Iya, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, itu beragam ya pelatihannya. Jadi kadang-kadang memang kita perlu melihat segmentasi dari peserta-pesertanya seperti itu. Jadi ada memang pelatihan-pelatihan yang tidak sebatas pelatihan saja, tetapi meningkat ke sertifikasi misalnya. Kalau sertifikasi itu kan harus uji kompetensi dan lain sebagainya. Nah, itu nilai tambahnya seperti itu ya, nilai tambahnya. Jadi orang bisa dikatakan dia punya kompetensi di bidang itu kalau ada sertifikasinya gitu ya, dan sudah diuji. Nah, seperti itu. Pengembangan itu yang tidak semata pelatihan gitu, Mbak, tapi juga setelah itu apa? Nah, kemarin juga kami ya kerjasama juga dengan Kompas ya. Setelah mereka diberikan pelatihan, terus ada pelatihan lanjutan. Bagaimana caranya mereka menghadapi dunia kerja gitu ya, bagaimana menghadapi misalnya kalau dipanggil wawancara dan lain sebagainya, bagaimana menyusun CV yang baik dan lain sebagainya. Itu tambahan-tambahan dari pelatihan-pelatihan itu. Jadi tidak semata-mata setelah hard skill didapat ya, kemudian soft skillnya juga ditambahin gitu. Jadi teman-teman ini khususnya di Aceh ya punya keterampilan yang sedikit banyak gitu ya dibanding sebelumnya seperti itu. Oke, berarti pengembangannya itu tidak hanya secara skala jangka waktu yang pendek ya, tapi juga jangka waktu yang panjang. Nah, Ibu, selain daripada itu, kira-kira bagaimana peluang Aceh untuk mencetak talenta digital ini? Apakah daya saingnya itu tinggi untuk tingkat nasional maupun tingkat internasional, Ibu? Nah, kalau bicara daya saing ya, tentu kita harus bersaing semaksimal mungkin ya. Setiap daerah juga seperti itu. Kalau saya sendiri dari pengalaman untuk selama 2 tahun ini melihat Aceh, peluangnya cukup besar gitu, cukup besar. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu dari dalam. Yang paling intinya itu juga berkolaborasi sih sebenarnya ya. Saya juga masuk ke Aceh ini mencoba menghubungi banyak mitra supaya kita bisa sama-sama. Jadi program dari Komdigi juga jalan, tetapi itu kan tidak bisa berjalan kalau nggak ada mitra-mitra. Jadi mitranya itu ya beragam, termasuk pemerintah kota, komunitas-komunitas, yang termasuk media juga, untuk bisa berkolaborasi sama-sama untuk bisa melihat sisi apanya nih yang bisa kita angkat gitu ya, ataupun bisa paling tidak memberikan sumbangsi positif untuk Aceh seperti itu. Jadi potensinya luar biasa. Tinggal ada kemauan nggak ini untuk kita sama-sama ya. Nggak mungkin berdiri sendiri lah. Bermitra itu paling afdol ya. Paling afdol untuk bisa kita bekerja sama. Karena satu sisi kan setiap mitra itu, setiap pihak itu punya kelebihan masing-masing. Nah, itu kita padu-padankan untuk bisa menghasilkan program-program yang tidak hanya jalan sekelebat gitu ya, tetapi punya dampak yang luar biasa. Oke, selain daripada itu, Ibu, kira-kira apakah dari BBPSDMP Medan sendiri itu ada berkolaborasi dengan pemerintah setempat? Terkait juga Aceh merupakan salah satu daerah yang walaupun 3T tapi pengembangan startupnya itu juga termasuk yang maju. Iya, tentu ya. Kemarin juga kami seringkali berkoordinasi untuk pengembangan daerah-daerah gitu ya, terutama di usaha-usaha yang ada di Aceh. Kemudian juga kalau ketemu
Pak Wamen, Pak Nesar ya kebetulan memang asal Aceh ya, kami sering juga berkoordinasi supaya bagaimana ini Aceh juga menjadi tempat prioritas lah untuk dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Dan jaraknya dari Medan ke ini kan dekat, dekat Ya, gitu. sudah pasti ya. Oke, kira-kira Bu, yang terakhir sebagai closing statement, apa kira-kira harapan besarnya untuk Aceh, baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat anak mudanya nih, terutama untuk lebih mengembangkan diri di sektor digital? Iya, saya kira waktunya kita untuk mengembangkan diri ya, karena zaman sekarang itu keterampilan digital itu ya, itu sangat dibutuhkan di berbagai sektor gitu ya. Barangkali kesempatan untuk bagaimana mengembangkan diri mungkin lewat pelatihan-pelatihan ataupun barangkali lewat kerjasama antara KL, kementerian dan lembaga misalnya dengan pemerintah kota, kabupaten dan provinsi itu menjadi peluang yang cukup baik sih sebenarnya untuk bisa kita kembangkan secara khusus untuk Provinsi Aceh. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas segala informasinya yang sangat insightful, Sama-sama. terutama ya, dan juga telah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir bersama kami di Kompas TV Aceh. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.